di luar Banteng adalah celengan. Ini koreksi kalau salah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terlihat santai menanggapi hasil survei yang menyebut dirinya masuk dalam bursa calon presiden 2024. Ganjar justru menilai hasil survei tersebut sebatas pernyataan biasa. Menurut Ganjar, sekalipun benar namanya masuk sebagai salah satu kandidat capres, ia tidak boleh menyombongkan diri. Sebagai anggota partai, menurut Ganjar, penentuan kandidat capres perlu melalui mekanisme internal partai. Sementara itu, sahabat Ganjar membagikan ratusan sembako di Banten dan Jakarta Utara. Aksi tersebut dilakukan untuk memperkenalkan Ganjar sebagai dukungan untuk maju dalam bursa calon presiden serta mendeklarasikan Ganjar sebagai capres 2024 mendatang. Bagaimana tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait hal ini? Mari kita simak selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ibda' bil basmalah, sallu ala nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Kami hanya ingin menyampaikan sesuatu yang seharusnya kita pahami bersama. Ya. Ala innahum humus sufaha. Ala innahum humus sufaha. Koreksi kalau salah. Ala innahum humus sufaha. Ketidakintelektualan baik secara individu, komunitas, apalagi skala besar, skala nasional, yaitu skupnya partai. Dalam hari ini kita bisa katakan partai Banteng Hitam, katakan begitu. Kurang bisa memanage konflik yang baik dan benar, sehingga masyarakat dipertontonkan dengan hal yang tidak seharusnya ditonton. Sehingga kelompok pro Gubernur Jawa Tengah untuk jadi seorang presiden dijuluki celengan. Celengan ya. Celengan untuk menghaluskan bahasanya. Disebut barisan celengan. Nah, itu sesuatu yang tidak elok tentunya, sesuatu yang tidak elegan dan tidak politisir, serta tidak masuk kategori politik high class menurut kami ya, mohon maaf. Karena bagaimanapun Gubernur Jawa Tengah yang masih berkuasa sekarang ini atau menjabat saat sekarang adalah anggota partai mereka. Jadi bisa kita katakan ini Banteng Hitam versus celengan. Ini sangat tidak baik tentunya. Ya. Membuat istilah-istilah yang menyayat internal mereka sendiri, yang menyayat simpatisan mereka sendiri. Ya otomatis kelompok pro Bapak Gubernur Jawa Tengah ini akan terlukai batin mereka. Yang mana mereka itu simpatisan dari partai Banteng Hitam itu.
Makanya di sini dikatakan ala innahum humus sufaha. Ini yang dikatakan ketidakmampuan, ketidakcerdasan dalam mendidik kader, baik simpatisan maupun kader yang resmi. Sah-sah saja sebenarnya seorang kader partai yang bermain untuk mempertontonkan dirinya layak untuk menjadi kandidat seorang presiden di tahun 2024. Sah-sah saja, tidak boleh dilarang. Tidak boleh arogan. Apalagi Banteng Hitam ini kan partai yang berkuasa, partai yang mayoriti di Indonesia ini. Artinya mereka 20% ke atas, 24 mungkin itu, 24% memiliki suara yang solid dan valid, de facto dan jure seperti itu. Harusnya sebagai partai yang besar dan berkuasa mendidik lebih baik lagi bagaimana memanajemen konflik baik secara internal maupun eksternal. Ini harus dipahami. Jangan kita mempertontonkan kebodohan kepada masyarakat sehingga kata-kata yang vulgar seperti itu, celengan gitu, disebut begitu sangat menyakitkan hati. Yang mendengar saja yang bukan seorang simpatisan agak tidak nyaman mendengarnya, apalagi seorang simpatisan dan anggota partai sendiri. Nah, jadi tolonglah kepada partai yang berlogo banteng hitam ini lebih bijak ketika ada kader yang sedikit lihai, kalau dikatakan kan. Ya, Pak Gubernur Jawa Tengah ini lihai bermain dia. Karena beliau tahu ada putri mahkota yang akan dicalonkan juga. Seandainya tidak ada putri mahkota, mungkin beliau tidak akan bermain manuver seperti itu, manuver politik seperti itu tidak akan dimainkan. Tapi karena beliau sadar, ini rivalnya secara internal kuat juga, putri mahkota. Sedangkan beliau kan bukan putra mahkota. Jadi mau nggak mau beliau membuat sesuatu yang harus diperbuat. Nama itu beliau adalah untuk mencari attention dari ketua umum partai yang berlambang banteng hitam yang bermoncong putih itu. Nah, mencari attention seperti itu sah-sah saja. Tidak boleh dikerdilkan, dikebiri, apalagi dikriminalkan. Kalau presiden yang sekarang tidak mengeksplor, tidak mempertontonkan kepiawaian berpolitik beliau, tidak akan mungkin beliau jadi presiden dari partai banteng bermoncong putih itu. Nah, pengalaman itulah yang dilihat oleh Bapak Gubernur Jawa Tengah sebagai peluang untuk menjadi kandidat presiden berikutnya setelah presiden yang sekarang ini, yang notabene dari orang sipil. Nah, beliau kan melihat trik record presiden yang sekarang. Dari orang sipil, insinyur, pengusaha kayu, mebel, bisa menjadi seorang presiden. Nah, beliau mengajak kepada dirinya. Saat itu, presiden sekarang kan wali kota Solo. Nah, sedangkan beliau saat sekarang ini seorang gubernur Jawa Tengah. Lumbung suaranya, banteng hitam juga. Jadi beliau wajar saja berbuat seperti itu. Seorang wali kota saja bisa menjadi seorang presiden, masa seorang gubernur tidak bisa? Itu persepsi beliau, dan kita harus memahami kondisi-kondisi psikologi seorang gubernur Jawa Tengah seperti itu. Meskipun terlihat sedikit kasar permainan politik beliau, meskipun relawan yang mengatasnamakan mendukung itu terkesan settingan ataupun terkesan beliaulah behind the skin-nya, the kingmaker-nya relawan tersebut adalah beliau. Sangat jelas terlihat memang secara politik. Tetapi terlepas itu semua, wajar beliau melakukan itu karena beliau seorang politisi. Jabatan gubernur yang beliau dapatkan akibat dari manuver politik yang beliau mainkan sehingga ketua umum saat itu mencalonkan beliau menjadi seorang gubernur Jawa Tengah. Nah, artinya beliau sudah terbiasa dengan intrik-intrik politik yang tentunya sesuai dengan koridor anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai yang berlogo banteng moncong putih itu. Dan sampai detik ini kami melihat Bapak Gubernur Jawa Tengah tidak melanggar konstitusi yang ada di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai banteng bermoncong putih itu. Tidak sedikit pun dilanggar. Karena ini adalah secara politik, walaupun secara de facto mungkin beda, tapi secara politik itu yang mengusulkan masyarakat, simpatisan. Ketika sang pengurus ketua DPD Jawa Tengah mengatakan
di luar banteng adalah celengan. Ini kalimat vulgar yang tidak intelektual, tidak santun, tidak mencerminkan seorang politisi ulung kalau kami katakan. Karena sekali berbeliau yang bisa memerahkan Jawa Tengah, mengeluarkan kalimat-kalimat celengan seperti itu, tidak elok sebagai politisi senior tentunya. Harusnya beliau lebih santun saja. Sebagai contoh, yang mendeklarasikan simpatisan dari partai Banteng mendeklarasikan calon presiden sebelum ketua umum memproklamirkan atau memutuskan calon presiden, itu adalah aspirasi masyarakat bawah, grassroots, yang harus kita hormati. Tetapi itu tidak elok karena ketua umum belum memutuskan siapa capresnya. Nah, ini tolonglah kita berpolitik dengan bijak, jangan keluar koridor dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Nah, harusnya seperti itu, nggak perlu menyebut di luar banteng celengan. Jangan. Kalau mau singkat padat, seperti ini misalnya contohnya. Yang mendeklarasikan kemarin itu dagelan politik. Itu lebih cakep. Kami kira itu udah menyentil sekali. Yang mendeklarasikan partai seakan-akan itu aspirasi dari partai Banteng, itu dagelan politik. Karena ketua umum belum mencalonkan. Kok ada yang mencalonkan? Ya itu dagelan politik. Nggak lucu. Begitu saja. Nggak usah ada kalimat celengan. Sehingga lahirlah barisan celengan. Ada gambarnya lagi kan, gambar celengan. Subhanallah, subhanallah, astagfirullah. Semoga kami berharap kepada partai-partai besar, ya, umumnya semua partai di Indonesia ini, tunjukkan tontonan-tontonan yang edukatif kepada masyarakat dan politik-politik yang santun, bersih dan bersahaja. Berbeda boleh, tapi jangan sampai memamerkan kekerasan. Kekerasan ini banyak, kekerasan intelektual, kekerasan fisik, kekerasan narasi, dan lain sebagainya. Karena itu semua akan menjadi contoh yang tidak baik untuk rakyat Indonesia. Mari kita sama-sama membangun demokrasi di Indonesia ini lebih bijak dan lebih santun, redam emosi, ya. Kepala boleh panas, hati dingin. Hati panas, kepala dingin. Kontrol. Kalau mau bermain dalam politik itu kuncinya. Pak, kepala boleh panas, tapi hati wajib dingin. Hati boleh panas, tapi kepala tetap dingin. Sehingga manuver-manuver politiknya lebih terlihat elegan dan lebih terlihat nasionalis plus religius. Salam hormat kami untuk semua partai, wabil khusus pertarungan celengan, barisan celengan versus banteng moncong putih. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin.